Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Markus pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Markus 8 ayat 11-13. Tertulis demikian. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada keluhan secara roh dari Tuhan Yesus terhadap kedegilan hati orang-orang Farisi yang tidak mau percaya kepadanya. Ia telah memberikan segala macam tanda mujizat yang heran dan ajaib. Namun bagi orang-orang Farisi itu tidak cukup, dan mereka masih meminta lagi tanda kepada Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus terhadap hal ini adalah ia tidak meladeni permintaan mereka akan tanda, sekalipun mudah baginya untuk mengadakan suatu tanda ajaib. Tapi ia meninggalkan mereka, naik ke perahu, dan bertolak ke seberang. Pengalaman bangsa Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian menunjukkan bahwa tanda mujizat tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan terus mempercayai Tuhan. Sebab sekalipun sudah ada begitu banyak tanda ajaib, mulai dari 10 tulah di Mesir, laut terbelah, roti dari langit, air yang keluar dari batu, dan berbagai mujizat lainnya. Hal-hal itu tidak membuat bangsa Israel bertahan dalam iman mereka. Mereka walaupun telah melihat dengan mata kepala sendiri akan kedahsyatan Tuhan, masih saja berpaling dari iman mereka dan berbalik kepada dosa dan penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda apa yang kita cari hari ini? Apakah berlalunya pandemi COVID dari seluruh bumi? Mendapatkan pekerjaan, mengalami pemulihan? Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Namun adakah iman kita bergantung kepada tanda-tanda? Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Adakah kita membuat Tuhan mengeluh secara roh atas ketidakpercayaan kita? Padahal Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kita, dan kita masih menginginkan tanda-tanda yang lebih lagi darinya. Tuhan tahu betapa kita terkadang menyukai sebuah tanda, dan Ia sebenarnya sudah menyediakannya, tapi kita seringkali tidak peka. Kita perlu meluangkan waktu untuk memperhatikan dan merenungkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia tidak dapat memuaskan hati orang-orang Farisi yang selalu menuntut sebuah bukti dan tanda. Seberapa besar pun mujizat yang Ia adakan, hati mereka tetap degil dan tidak percaya. Padahal semua keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan adalah tanda-tanda dari surga yang dituntut oleh mereka. Tapi hati mereka tertutup. Jika tanda yang baru datang, mereka akan meminta tanda yang lain. Kita perlu mengingat, saudara, tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Saat Ia dicobai, 2 kali setan meminta tanda. Pertama, agar Ia mengubah batu menjadi roti. Dan kedua, agar Ia menjatuhkan diri ke bawah.
karena akan ada malaikat-malaikat yang menopangnya. Jangan biarkan diri kita menjadi seperti setan yang menuntut tanda dari Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita beriman di dalam Dia dan di dalam firman-Nya, bukan di dalam tanda dan mujizat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bangun iman kita untuk lebih lagi mengasihi Dia dan menuruti firman-Nya dengan segenap hati kita. Tidak perlu kita menuntut tanda-tanda, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami boleh belajar dari orang-orang Farisi yang menuntut tanda dari Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa Tuhan, Engkau menghendaki agar kami percaya di dalam Engkau dan di dalam firman-Mu, bukan di dalam tanda-tanda. Engkau menghendaki agar iman kami tidak bergantung kepada tanda dan mujizat, tapi sungguh-sungguh iman kami dilandaskan pada kasih yang sungguh kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih mengenal-Mu dan merenungkan betapa banyaknya tanda-tanda yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Karya-Mu yang ajaib dan mujizat-mujizat-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, pencipta segala yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, serta nyatakan jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.